Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman mahasiswa peserta mata kuliah gambar bentuk 1. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi kita, yaitu anatomi tubuh manusia atau proporsi tubuh manusia. Jadi di materi pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggambar proporsi manusia secara ideal, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian bagaimana perbedaan antara struktur anatomi tubuh pada laki-laki, wanita, maupun anak-anak. Teori ini diambil dari teori dari Andrew Loomis dari buku Figure Drawing for All Its Worth, ditulis pada tahun 1943. Kita kenalan dulu siapa sih Andrew Loomis ini ya. Nama lengkapnya adalah William Andrew Loomis. Dia adalah seorang ilustrator berkebangsaan Amerika. Dia lahir tahun 1892 dan meninggal pada tahun 1959. Nah, dia adalah seorang ilustrator terkenal asal Amerika. Di antaranya karya-karyanya bisa Anda lihat di sini. Dia adalah seorang seniman aliran gambar realis, ya. Jadi karyanya sangat populer dan dijadikan rujukan oleh para artis populer di masa sekarang. Jadi yang paling menonjol dari karyanya adalah ilustrasi bergaya realis seperti yang bisa kita lihat di sini. Dan dia sangat ahli dalam menggambar baik menggunakan pensil maupun painting ya, pakai cat. Nah, beberapa karyanya yang sampai sekarang sudah menjadi bisa diakses oleh umum, karya-karyanya berupa buku, diantaranya serial buku Drawing the Head and Hands, kemudian Fun with a Pencil, yang file PDF-nya sudah saya share dan bagikan di grup WhatsApp kelas gambar bentuk 1. Anda bisa baca di sana. Jadi di bukunya itu bisa dipelajari mulai menggambar dari struktur anatomi, proporsi tubuh, anatomi secara keseluruhan dari atas kepala sampai kaki, maupun juga dibahas detail tentang gambar kepala, kemudian ekspresi, menggambar tangan dan kaki, kemudian figur atau manusia berpose, itu juga semua sudah ditulis dengan detail bagaimana cara menggambarnya oleh Andrew Loomis ini di dalam serial bukunya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proporsi tubuh manusia. Sedangkan untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar menggambar tangan dan kaki. Berikutnya saya jelaskan tentang anatomi tubuh pria. Ya, perhatikan di sini, di teori Andrew Loomis ini membagi tinggi badan laki-laki atau wanita dewasa ke dalam 8 bagian sama tinggi, di mana bagian tersebut memakai ukuran tinggi kepala 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 tinggi kepala, ya, 8 kali tinggi kepala. Jadi tinggi manusia dewasa, baik laki-laki atau perempuan, itu adalah sama dengan 8 kali tinggi kepalanya. Ya, ini adalah ukuran proporsi ideal. Ini untuk tingginya 8 kali. Sedangkan untuk lebarnya, lebar proporsi tubuh ya, lebar tubuh manusia dihitung dari bagian terluar lengan dari kiri ke kanan, itu adalah 2/3 kali lebar kepalanya. Ya, saya ulangi. Jadi lebar tubuh manusia dewasa adalah 2/3 kali lebar kepalanya. Bisa Anda lihat di sini. Nah,
8 bagian yang membagi rata tinggi badan manusia, ya. Perhatikan. Jadi ketika Anda membuat gambar tubuh manusia, Anda membuat 8 bagian yang sama tinggi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, di mana masing-masing pembagian ini, masing-masing bagian ada bagian anggota tubuh yang sudah menjadi pakem. Ya, lihat di yang paling atas itu adalah bagian dari chin. Chin itu adalah dagu. Ya, nomor 8 di paling atas kita breakdown dari mulai bagi anggota tubuh paling atas. Ya, di nomor 7 di nomor 8 itu adalah bagian atas kepala. Kemudian nomor 7 itu adalah dagu. Ya, jadi satu bagian itu dari sini, dari kepala ke dagu. Kemudian di nomor 6 itu adalah letak nipple. Nipple atau puting di bagian dada. Ya, itu lurusnya di situ. Kemudian di garis nomor 5 itu adalah letak navel atau pusar. Kemudian di nomor 4, garis nomor 4 itu adalah letak dari crotch. Crotch itu artinya selangkangan. Ya. Kemudian nomor 3 itu adalah bagian tengah paha. Dan garis nomor 2 adalah bottom of knee atau lutut bagian bawah. Lutut bawah, ya. Ingat, bukan tengah-tengah lutut, tapi bottom of knee. Lutut bagian bawah. Ya, dasar lutut. Kemudian yang nomor 1 itu adalah tengah betis, dan yang paling bawah, ya, itu adalah heels atau tumit. Nah, seperti itu. Jadi di bagian-bagian ini tiap nomornya itu sudah menjadi pakemnya. Jadi ketika Anda menggambar harus pas, ya. Misalkan di garis nomor 2, maka harus pas, bottom of knee-nya harus terletak di garis tersebut. Begitu pula dengan bagian-bagian yang lain. Misalkan crotch, ya, dia harus terletak di garis nomor 4. Kemudian pusar di garis nomor 5, nipple di garis nomor 6, dagu di nomor 7, dan seterusnya. Itu yang akan menjadi penilaian nanti, ya. Kemudian perhatikan di gambar sebelahnya, ya. Ini adalah bagian gambar manusia laki-laki dewasa yang lebih detail. Setelah Anda membagi 8 bagian, di bagian-bagian tertentu itu ada detailnya. Seperti contoh di garis nomor 7, antara nomor 7 dan nomor 6, ya, Anda bagi menjadi 3. 1, 2, 3 bagian. Sepertiga bawahnya itu adalah letak shoulder atau bahu. Ya, jadi turun sepertiga ke bawah itu adalah letak bahu. Kemudian dari garis nomor 5, navel, turun sepertiganya itu adalah hips atau panggul. Nah, ya. Kemudian dari garis nomor 4, dari garis letak selangkangan, crotch, ya, turun sepertiga tingginya itu adalah letak buttocks atau pantat. Nah, kemudian sepertiga di atas garis nomor 3 itu adalah letak ujung kaki, ya. Jadi ketika Anda menggambar manusia tampak depan, nanti jarinya lurus, ya. Nah, bagian ujungnya ini, ya, itu adalah sepertiga di atas letak nomor 3, garis nomor 3. Seperti itu. Nah, ini harus detail, ya. Jadi Anda harus memperhatikan contoh-contoh yang seperti ini. Ini adalah pertanyaannya kemudian adalah apakah semua manusia, setiap manusia itu memiliki proporsi yang seperti ini? Tentu saja tidak, karena masing-masing orang pun punya struktur anatomi yang berbeda-beda, ukurannya pun berbeda-beda. Tapi teori ini, prinsip ini adalah teori prinsip standar
proporsi manusia secara ideal. Jadi, ketika Anda menggambar, harus memakai teori prinsip-prinsip yang ini. Baik, kita lanjutkan ke ideal proportion male, tampak samping dan tampak belakang. Untuk tampak depan sudah kita bahas, dan ini tampak sampingnya, ya. Gambar yang tengah ini adalah gambar tampak samping. Nah, perhatikan garis yang membagi tubuh secara proporsi, secara rata, ya, garis yang melintang yang di tengah ini. Nah, perhatikan anggota tubuh mana saja yang dilewati oleh garis ini, ya. Ternyata manusia itu kalau berdiri dari tampak samping, ya, itu seperti ini bentuknya, ya. Garis ini melintang mulai dari telinga, kemudian kalau dari samping telinga, lengan, kemudian paha, lutut, kemudian betis bagian paling depan, ya. Jadi seperti ini, seolah-olah sepertinya bengkok, tapi justru ini adalah proporsi manusia ketika berdiri secara tegak. Nah, ya, jadi betis depan itu lurus vertikal dengan lututnya, ya, betis bagian depan. Seperti itu. Nah, bagian belakang seperti ini. Nah, ini perbandingan ukuran antara telapak kaki, telapak tangan, dan tinggi kepala kita, ya. Anda bisa cek anggota tubuh kalian sendiri, ya, seperti ini. Jadi tinggi telapak tangan kita itu sama tingginya dengan wajah kita, mulai dari dagu sampai dengan ini, dahi paling atas, ya. Rata-rata manusia seperti itu. Begitupun juga jika dibandingkan dengan ukuran telapak kaki Anda. Ini perbandingan ukurannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari anatomi tubuh wanita, ya. Sama dengan pria, wanita tinggi badannya adalah 8 kali tinggi kepalanya. Saya ulangi, tinggi badan wanita adalah 8 kali tinggi kepalanya, ya. Nah, bagian-bagiannya pun sama. Ketika membagi 8 dengan tinggi yang sama, ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, itu letaknya sama. Di nomor 7 ada dagu, nomor 6 ada nipple, nomor 5 ada navel atau pusar, di nomor 4 ada crotch, kemudian di nomor 3 ada tengah paha, nomor 2 bottom of knee, nomor 1 itu betis, dan paling bawah adalah heels. Sama dengan pria, ya. Jadi ukurannya itu 8 kali kepalanya. Nah, perbedaannya adalah terletak pada lebar tubuhnya. Kalau laki-laki tadi lebar tubuhnya adalah 2/3 kali lebar kepalanya, maka kalau wanita adalah lebar tubuhnya sama dengan 2 kali lebar kepalanya. Saya ulangi, lebar tubuh wanita adalah, ya, lebar tubuh wanita diukur dari sini sampai ke sini, itu adalah 2 kali lebar kepalanya. Seperti itu. Nah, kemudian perbedaan bentuk tubuh pria dan wanita itu apa? Karena secara kasat mata, meskipun kita tidak melihat wajahnya, kita melihat struktur dari anatomi tubuhnya, kita bisa membedakan antara laki-laki dan pria.
terletak di bagian mana saja yang paling menonjol perbedaannya, yaitu pertama adalah bahu. Ya, dari bahunya saja sudah terlihat tadi lebar bahu wanita adalah 2 kali lebar kepalanya. Sedangkan kalau laki-laki adalah lebar bahunya adalah 2/3 kali lebar kepalanya. Jadi bahunya dia lebih bidang dibandingkan dengan bahu wanita. Ya. Kemudian di bagian dada, tentunya dada wanita dan pria berbeda. Ya. Kemudian panggul. Panggul wanita itu biasanya lebih besar dan lebih membentuk. Ya, lebih menonjol dari lingkar perut atau lingkar pinggang ke panggulnya, dia lebih menonjol dibandingkan dengan pria. Nah, sekarang adalah perbandingan anatomi laki-laki dewasa dan anak-anak. Perhatikan di sini, di paling gambar, di paling yang tinggi itu adalah gambar laki-laki dewasa, dan yang paling kecil itu adalah gambar anak-anak. Ya. Di sini dijelaskan, ditulis bahwa pertumbuhan kepala itu sangat gradual, hanya bertambah 3 inci saja, ya, dari tahun pertama atau usia pertama anak-anak sampai dia dewasa. Ya, jika anak 1 tahun itu memiliki tinggi kepala yaitu 6 inci, ya, sampai dia dewasa dia hanya bertambah 3 inci saja. Jadi tinggi kepala dewasa itu adalah 7, 6 ditambah 3, 9 ya, 9 inci saja. 9 inci. Jadi pertambahan tinggi kepala mulai dari usia 1 tahun sampai dia dewasa hanya bertambah 3 inci saja. Perhatikan dari yang anak usia 1 tahun ini, dia tinggi badannya itu hanya 4 kali tinggi kepalanya. Ya, 4 kali tinggi kepalanya. 1, 2, 3, 4. Mulai dari ujung kepala sampai heels itu hanya 4 kali kepalanya. Ya, dengan masing-masing tingginya ini kepalanya adalah 6 inci. Kemudian di usia 3 tahun dia bertambah tinggi badannya menjadi 5 kali kepalanya atau 6,5 inci. Bertambah umur, dia bertambah usia menjadi 5 tahun, maka tinggi badannya adalah 6 kali tinggi kepala. 6 kali tinggi kepalanya atau 7 inci. Bertambah usia 10 tahun, ya, 7 kali tinggi kepalanya atau 7,5 inci. Bertambah 15 tahun, dia 7,5 kali kepalanya. Dan dewasa dia memiliki 9 kali tinggi kepalanya dihitung dari ukuran tinggi kepala saat waktu dia masih kecil, gitu ya. Oke. Nah, itu adalah materi tentang struktur anatomi tubuh manusia. Maka tugas Anda selanjutnya adalah gambarlah anatomi tubuh pria, wanita, dan anak laki-laki. Gambar tampak depan memakai baju dalam atau tidak telanjang, ya. Medianya adalah kertas A3 dan pensil. Setiap anggota tubuh digambar dengan detail dan tambahkan arsir. Detail di sini adalah termasuk dari mata, hidung, mulut, alis, semua digambar dengan detail. Baik juga telinga, meskipun tampak dari depan itu terlihat detail. Dan saya tekankan di sini juga termasuk jari-jari tangan, ya. Biasanya ada mahasiswa yang karena kelemahan menggambar detail di jari, maka dia tidak digambar. Dia tangannya akhirnya diletakkan di belakang punggung sehingga tidak terlihat. Atau kalau tidak, dia menyiasati dengan cara dia menggenggam
menggenggam seperti ini. Nah, ini yang akan mengurangi nilai, ya. Justru yang dinilai adalah gambar tubuh, anggota tubuh digambar dengan detail. Jadi jari harus lurus, ya, harus lurus. Jadi tiap jarinya itu terlihat dengan detail. Begitupun pula dengan jari kaki, meskipun tampak depan, ya, terlihat bahwa ada 5 jari, ada 10 jari kaki, seperti itu. Jadi kemudian digambar detail dan ditambahkan arsir. Kalau dia memakai celana pendek, ya, celana dalam pendek, maka diarsir sesuai dengan materialnya, material kain, seperti apa cara mengarsirnya, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian rambut juga diarsir yang bagus, kemudian sehingga tampak shading atau bayangan dari gambar tersebut, sehingga tampak berdimensi gambarnya, tidak flat. Kemudian format pengumpulan tugas seperti biasanya, Anda upload tugas Anda di Instagram, urutan slide-nya juga seperti biasanya, diawali dengan video Anda menggambar, kemudian slide kedua itu adalah foto Anda bersama tugas, dan slide berikutnya adalah gambar detailnya, ya, close up dari tugas Anda. Kemudian diberi keterangan nama, NPM, dan judul tugasnya adalah proporsi tubuh manusia. Dan jangan lupa mention dan tag akun Instagram keempat dosen. Saya, Bu Masuna, Pak Aji, dan Pak Alfian. Bukan hanya di mention teman-teman, tapi di tag. Karena kalau hanya di mention akan muncul di notif saja, tapi kalau di tag itu akan tersimpan di galeri tagnya kami, di save gitu ya. Jadi kami mudah untuk mendeteksi atau menelusuri dan mengidentifikasi tugas-tugas dari mahasiswa, ya, di tag di tugasnya tersebut. Contoh akhirnya seperti ini. Nah, jadi pertama Anda membuat, ya, formatnya adalah landscape. Format kertasnya landscape, Anda menggambar 3 figur ini, laki-laki dewasa, kemudian wanita dan anak-anak, ya, memakai garis bantu, ya. Jadi garis bantunya jangan dihapus, biarkan saja. Justru itu adalah cara saya untuk mengecek apakah gambar Anda sesuai dengan prinsip teori yang sudah dijelaskan, ya. Jadi Anda membagi kertas Anda ini, landscape seperti ini, ya. Nah, kemudian Anda membagi menjadi 8 bagian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing Anda beri keterangan, ya. Nomor 1 itu apa? Nomor 2 apa? Nomor 3 bottom of knee. 4 apa? 5 crotch, nipple. Itu diberi keterangan teks, ya, biar pakai pensil. Jadi biarkan itu sebagai panduan untuk menggambar, jangan dihapus, ya, seperti itu. Oke, saya cukup sekian penjelasan materi tentang anatomi tubuh manusia dari saya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.